don't know. Lika Sang Raja masak drama di dunia kuliner yang penuh ambisi dan persaingan. Hanya sedikit orang yang mampu mencapai puncak dan tetap bertahan di sana. Salah satunya adalah Leon Mercier, seorang koki legendaris asal Prancis yang dijuluki Raja Masa. Dengan kemampuan yang nyaris sempurna dan lidah yang tak pernah gagal menilai rasa, Leon pernah menjadi simbol kesempurnaan di dunia gastronomi internasional. Restorannya di Paris, Le Cordon Bleu, selalu penuh setiap malam. Didatangi para bangsawan, selebriti, bahkan politisi dunia. Namun di balik kesuksesan itu, tersembunyi kisah kelam yang menghancurkan segalanya. Suatu malam, api besar melahap restorannya. Dalam kebakaran itu, istrinya Elise, yang juga merupakan tangan kanan sekaligus jantung kehidupannya, tewas terperangkap di dapur. Semua tuduhan mengarah kepada Leon. Media menuduhnya ceroboh. Para pesaing menertawakan kehancurannya, dan dunia yang dulu memuji kini berbalik menghujat. Dalam semalam, Leon kehilangan segalanya, istrinya, reputasinya, dan gairahnya untuk memasak. 5 tahun berlalu, Leon hidup dalam pengasingan di sebuah desa kecil di Italia, bekerja di sebuah warung sederhana tanpa pernah mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Namun, takdir mulai berputar kembali saat seorang jurnalis muda bernama Clara D'Amato datang mencarinya. Clara membawa kabar bahwa kebakaran yang menewaskan Elise bukanlah kecelakaan, melainkan sabotase yang dilakukan oleh seseorang di dunia kuliner sendiri. Nama yang muncul adalah Damien Roges, murid sekaligus pengkhianat Leon yang kini telah menjadi bintang baru dan memiliki restoran yang menggantikan kejayaan Le Cordon Bleu. Mendengar itu, bara dendam yang lama padam di hati Leon kembali menyala. Ia memutuskan untuk kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan, tapi kali ini bukan untuk mencari kemuliaan, melainkan balas dendam. Dengan identitas baru dan strategi halus, Leon mulai membangun tim kecil yang terdiri dari para koki jalanan, pembuat roti tua, dan murid-murid buangan dunia kuliner. Bersama mereka ia membuka restoran rahasia bernama Inferno Stable, di mana setiap hidangan memiliki makna dan pesan tersembunyi bagi musuhnya. Setiap episode memperlihatkan perjuangan Leon dalam mengembalikan nama baiknya. Di balik aroma rempah dan dentingan panci, tersimpan intrik, pengkhianatan, dan luka masa lalu yang belum sembuh. Damien, yang dulu menganggap Leon sebagai guru, kini menjadi musuh bebuyutan yang siap melakukan apapun untuk mempertahankan tahtanya. Namun, di tengah api dendam itu, Leon mulai sadar, memasak bukan sekadar perang, tapi juga seni untuk menyembuhkan. Saat ia semakin dekat mengungkap kebenaran di balik kematian Elise, Leon harus memilih menyembuhkan dirinya dengan memaafkan atau membakar segalanya dalam amarah. Musim kedua, Lika Sang Raja masak. Dimulai dengan suasana yang jauh lebih gelap, restoran rahasia milik Leon Inferno Stable kini menjadi legenda di kalangan pecinta kuliner bawah tanah. Tak ada papan nama, tak ada alamat, hanya orang-orang tertentu yang tahu cara memesan meja di sana. Namun di setiap malamnya, meja itu menjadi saksi perang diam antara masa lalu dan masa depan Leon. Clara, sang jurnalis yang dulu membantunya menemukan kebenaran, kini menjadi tangan kanannya. Ia mengatur setiap detail operasi restoran, mulai dari tamu-tamu misterius hingga penyusupan informasi dari dunia kuliner elit Paris. Sementara itu, Leon mulai menciptakan hidangan baru
yang tampak biasa. Namun, setiap piring menyimpan simbol dan pesan tersembunyi. Bagi mereka yang tahu masa lalu Leon, setiap rasa adalah kode rahasia. Satu malam, seorang tamu tak diundang muncul di meja Inferno Stable Damien Rowe sendiri. Dengan senyum dingin, ia memuji masakan Leon, tanpa mengetahui bahwa koki di balik dapur itu adalah guru yang dulu ia hianati. Tapi ketika Leon keluar untuk menyapa tamu itu, dunia seolah berhenti berputar. Wajah Damien berubah pucat, dan untuk pertama kalinya kesombongan yang selama ini menutupi rasa bersalahnya terlihat jelas. Rasanya seperti masa lalu, kata Damian, pelan menatap hidangan yang disajikan. Leon menjawab tanpa emosi, setiap rasa adalah kenangan. Damien beberapa terlalu pahit untuk dilupakan. Pertemuan itu menjadi awal dari perang baru. Damien mencoba menghancurkan Inferno Stable dengan kekuasaannya di dunia kuliner. Ia menuduh Leon mencuri resep dan memanipulasi media untuk menjatuhkan namanya lagi. Namun, dunia kali ini tidak semudah dikendalikan. Clara mulai merilis artikel. I don't know. Lika sang raja masak drama di dunia kuliner yang penuh ambisi dan persaingan. Hanya sedikit orang yang mampu mencapai puncak dan tetap bertahan di sana. Salah satunya adalah Leon Mercier, seorang koki legendaris asal Prancis yang dijuluki Raja Masa. Dengan kemampuan yang nyaris sempurna dan lidah yang tak pernah gagal menilai rasa, Leon pernah menjadi simbol kesempurnaan di dunia gastronomi internasional. Restorannya di Paris, Le Cordon Bleu, selalu penuh setiap malam. Didatangi para bangsawan, selebriti, bahkan politisi dunia. Namun di balik kesuksesan itu, tersembunyi kisah kelam yang menghancurkan segalanya. Suatu malam, api besar melahap restorannya. Dalam kebakaran itu, istrinya Elise, yang juga merupakan tangan kanan sekaligus jantung kehidupannya, tewas terperangkap di dapur. Semua tuduhan mengarah kepada Leon. Media menuduhnya ceroboh. Para pesaing menertawakan kehancurannya, dan dunia yang dulu memuji kini berbalik menghujat. Dalam semalam, Leon kehilangan segalanya, istrinya, reputasinya, dan gairahnya untuk memasak. 5 tahun berlalu, Leon hidup dalam pengasingan di sebuah desa kecil di Italia, bekerja di sebuah warung sederhana tanpa pernah mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Namun, takdir mulai berputar kembali saat seorang jurnalis muda bernama Clara D'Amato datang mencarinya. Clara membawa kabar bahwa kebakaran yang menewaskan Elise bukanlah kecelakaan, melainkan sabotase yang dilakukan oleh seseorang di dunia kuliner sendiri. Nama yang muncul adalah Damian Roges, murid sekaligus pengkhianat Leon yang kini telah menjadi bintang baru dan memiliki restoran yang menggantikan kejayaan Le Cordon Bleu. Mendengar itu, bara dendam yang lama padam di hati Leon kembali menyala. Ia memutuskan untuk kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan, tapi kali ini bukan untuk mencari kemuliaan, melainkan balas dendam. Dengan identitas baru dan strategi halus, Leon mulai membangun tim kecil yang terdiri dari para koki jalanan, pembuat roti tua, dan murid-murid buangan dunia kuliner. Bersama mereka ia membuka restoran rahasia bernama Inferno
Stable, di mana setiap hidangan memiliki makna dan pesan tersembunyi bagi musuhnya. Setiap episode memperlihatkan perjuangan Leon dalam mengembalikan nama baiknya. Di balik aroma rempah dan dentingan panci, tersimpan intrik, pengkhianatan, dan luka masa lalu yang belum sembuh. Damien, yang dulu menganggap Leon sebagai guru, kini menjadi musuh bebuyutan yang siap melakukan apapun untuk mempertahankan tahtanya. Namun, di tengah api dendam itu, Leon mulai sadar, memasak bukan sekadar perang, tapi juga seni untuk menyembuhkan. Saat ia semakin dekat mengungkap kebenaran di balik kematian Elise, Leon harus memilih menyembuhkan dirinya dengan memaafkan atau membakar segalanya dalam amarah. Musim kedua, Likau Sang Raja masak. Dimulai dengan suasana yang jauh lebih gelap, restoran rahasia milik Leon Inferno Stable kini menjadi legenda di kalangan pecinta kuliner bawah tanah. Tak ada papan nama, tak ada alamat, hanya orang-orang tertentu yang tahu cara memesan meja di sana. Namun di setiap malamnya, meja itu menjadi saksi perang diam antara masa lalu dan masa depan Leon Clara. Sang jurnalis yang dulu membantunya menemukan kebenaran, kini menjadi tangan kanannya. Ia mengatur setiap detail operasi restoran, mulai dari tamu-tamu misterius hingga penyusupan informasi dari dunia kuliner elit Paris. Sementara itu, Leon mulai menciptakan hidangan baru yang tampak biasa. Namun, setiap piring menyimpan simbol dan pesan tersembunyi. Bagi mereka yang tahu masa lalu Leon, setiap rasa adalah kode rahasia. Satu malam, seorang tamu tak diundang muncul di meja Inferno Stable Damien Rowe sendiri. Dengan senyum dingin, ia memuji masakan Leon, tanpa mengetahui bahwa koki di balik dapur itu adalah guru yang dulu ia hianati. Tapi ketika Leon keluar untuk menyapa tamu itu, dunia seolah berhenti berputar. Wajah Damien berubah pucat, dan untuk pertama kalinya kesombongan yang selama ini menutupi rasa bersalahnya terlihat jelas. Rasanya seperti masa lalu, kata Damian, pelan menatap hidangan yang disajikan. Leon menjawab tanpa emosi. Setiap rasa adalah kenangan. Damien beberapa terlalu pahit untuk dilupakan. Pertemuan itu menjadi awal dari perang baru. Damien mencoba menghancurkan Inferno Stable dengan kekuasaannya di dunia kuliner. Ia menuduh Leon mencuri resep dan memanipulasi media untuk menjatuhkan namanya lagi. Namun, dunia kali ini tidak semudah dikendalikan. Clara mulai merilis artikel. I don't know. Lika Sang Raja masak drama di dunia kuliner yang penuh ambisi dan persaingan. Hanya sedikit orang yang mampu mencapai puncak dan tetap bertahan di sana. Salah satunya adalah Leon Mercier, seorang koki legendaris asal Prancis yang dijuluki Raja Masa. Dengan kemampuan yang nyaris sempurna dan lidah yang tak pernah gagal menilai rasa, Leon pernah menjadi simbol kesempurnaan di dunia gastronomi internasional. Restorannya di Paris, Le Cordon Bleu, selalu penuh setiap malam. Didatangi para bangsawan, selebriti, bahkan politisi dunia. Namun di balik kesuksesan itu, tersembunyi kisah kelam yang menghancurkan segalanya. Suatu malam, api besar melahap restorannya. Dalam kebakaran itu, istrinya Elise, yang juga merupakan tangan kanan sekaligus jantung kehidupannya, tewas terperangkap di dapur. Semua tuduhan mengarah kepada Leon. Media menuduhnya ceroboh,
Para pesaing menertawakan kehancurannya, dan dunia yang dulu memuji kini berbalik menghujat. Dalam semalam, Leon kehilangan segalanya, istrinya, reputasinya, dan gairahnya untuk memasak. 5 tahun berlalu, Leon hidup dalam pengasingan di sebuah desa kecil di Italia, bekerja di sebuah warung sederhana tanpa pernah mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Namun, takdir mulai berputar kembali saat seorang jurnalis muda bernama Clara D'Amato datang mencarinya. Clara membawa kabar bahwa kebakaran yang menewaskan Elise bukanlah kecelakaan, melainkan sabotase yang dilakukan oleh seseorang di dunia kuliner sendiri. Nama yang muncul adalah Damian Roges, murid sekaligus pengkhianat Leon yang kini telah menjadi bintang baru dan memiliki restoran yang menggantikan kejayaan Le Cordon Bleu. Mendengar itu, bara dendam yang lama padam di hati Leon kembali menyala. Ia memutuskan untuk kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan, tapi kali ini bukan untuk mencari kemuliaan, melainkan balas dendam. Dengan identitas baru dan strategi halus, Leon mulai membangun tim kecil yang terdiri dari para koki jalanan, pembuat roti tua, dan murid-murid buangan dunia kuliner. Bersama mereka ia membuka restoran rahasia bernama Inferno Stable, di mana setiap hidangan memiliki makna dan pesan tersembunyi bagi musuhnya. Setiap episode memperlihatkan perjuangan Leon dalam mengembalikan nama baiknya. Di balik aroma rempah dan dentingan panci, tersimpan intrik, pengkhianatan, dan luka masa lalu yang belum sembuh. Damien yang dulu menganggap Leon sebagai guru, kini menjadi musuh bebuyutan yang siap melakukan apapun untuk mempertahankan tahtanya. Namun, di tengah api dendam itu, Leon mulai sadar, memasak bukan sekadar perang, tapi juga seni untuk menyembuhkan. Saat ia semakin dekat mengungkap kebenaran di balik kematian Elise, Leon harus memilih menyembuhkan dirinya dengan memaafkan atau membakar segalanya dalam amarah. Musim kedua, Li Kao Sang Raja masak. Dimulai dengan suasana yang jauh lebih gelap, restoran rahasia milik Leon Inferno Stable kini menjadi legenda di kalangan pecinta kuliner bawah tanah. Tak ada papan nama, tak ada alamat, hanya orang-orang tertentu yang tahu cara memesan meja di sana. Namun di setiap malamnya, meja itu menjadi saksi perang diam antara masa lalu dan masa depan Leon Clara. Sang jurnalis yang dulu membantunya menemukan kebenaran, kini menjadi tangan kanannya. Ia mengatur setiap detail operasi restoran, mulai dari tamu-tamu misterius hingga penyusupan informasi dari dunia kuliner elit Paris. Sementara itu, Leon mulai menciptakan hidangan baru yang tampak biasa. Namun, setiap piring menyimpan simbol dan pesan tersembunyi. Bagi mereka yang tahu masa lalu Leon, setiap rasa adalah kode rahasia. Satu malam, seorang tamu tak diundang muncul di meja Inferno Stable Damien Rowe sendiri. Dengan senyum dingin, ia memuji masakan Leon, tanpa mengetahui bahwa koki di balik dapur itu adalah guru yang dulu ia hianati. Tapi ketika Leon keluar untuk menyapa tamu itu, dunia seolah berhenti berputar. Wajah Damien berubah pucat, dan untuk pertama kalinya kesombongan yang selama ini menutupi rasa bersalahnya terlihat jelas. Rasanya seperti masa lalu, kata Damian, pelan menatap hidangan yang disajikan. Leon menjawab tanpa emosi, setiap rasa adalah kenangan. Damien beberapa terlalu pahit untuk dilupakan. Pertemuan itu menjadi awal dari perang baru. Damien mencoba menghancurkan Inferno Stable dengan kekuasaannya di dunia kuliner. Ia menuduh Leon mencuri resep dan memanipulasi media untuk menjatuhkan namanya lagi. Namun, dunia kali ini tidak semudah dikendalikan. Clara mulai merilis artikel
I don't know. Lika sang raja masak drama di dunia kuliner yang penuh ambisi dan persaingan. Hanya sedikit orang yang mampu mencapai puncak dan tetap bertahan di sana. Salah satunya adalah Leon Mercier, seorang koki legendaris asal Prancis yang dijuluki Raja Masa. Dengan kemampuan yang nyaris sempurna dan lidah yang tak pernah gagal menilai rasa, Leon pernah menjadi simbol kesempurnaan di dunia gastronomi internasional. Restorannya di Paris, Le Cordon Bleu, selalu penuh setiap malam. Didatangi para bangsawan, selebriti, bahkan politisi dunia. Namun di balik kesuksesan itu, tersembunyi kisah kelam yang menghancurkan segalanya. Suatu malam, api besar melahap restorannya. Dalam kebakaran itu, istrinya Elise, yang juga merupakan tangan kanan sekaligus jantung kehidupannya, tewas terperangkap di dapur. Semua tuduhan mengarah kepada Leon. Media menuduhnya ceroboh. Para pesaing menertawakan kehancurannya, dan dunia yang dulu memuji kini berbalik menghujat. Dalam semalam, Leon kehilangan segalanya, istrinya, reputasinya, dan gairahnya untuk memasak. 5 tahun berlalu, Leon hidup dalam pengasingan di sebuah desa kecil di Italia, bekerja di sebuah warung sederhana tanpa pernah mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Namun, takdir mulai berputar kembali saat seorang jurnalis muda bernama Clara D'Amato datang mencarinya. Clara membawa kabar bahwa kebakaran yang menewaskan Elise bukanlah kecelakaan, melainkan sabotase yang dilakukan oleh seseorang di dunia kuliner sendiri. Nama yang muncul adalah Damien Roges, murid sekaligus pengkhianat Leon yang kini telah menjadi bintang baru dan memiliki restoran yang menggantikan kejayaan Le Cordon Bleu. Mendengar itu, bara dendam yang lama padam di hati Leon kembali menyala. Ia memutuskan untuk kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan. Tapi kali ini bukan untuk mencari kemuliaan, melainkan balas dendam. Dengan identitas baru dan strategi halus, Leon mulai membangun tim kecil yang terdiri dari para koki jalanan, pembuat roti tua, dan murid-murid buangan dunia kuliner. Bersama mereka ia membuka restoran rahasia bernama Inferno Stable, di mana setiap hidangan memiliki makna dan pesan tersembunyi bagi musuhnya. Setiap episode memperlihatkan perjuangan Leon dalam mengembalikan nama baiknya. Di balik aroma rempah dan dentingan panci, tersimpan intrik, pengkhianatan, dan luka masa lalu yang belum sembuh. Damien, yang dulu menganggap Leon sebagai guru, kini menjadi musuh bebuyutan yang siap melakukan apapun untuk mempertahankan tahtanya. Namun, di tengah api dendam itu, Leon mulai sadar, memasak bukan sekadar perang, tapi juga seni untuk menyembuhkan. Saat ia semakin dekat mengungkap kebenaran di balik kematian Elise, Leon harus memilih menyembuhkan dirinya dengan memaafkan atau membakar segalanya dalam amarah. Musim kedua, Likau sang raja masak. Dimulai dengan suasana yang jauh lebih gelap, restoran rahasia milik Leon Inferno Stable kini menjadi legenda di kalangan pecinta kuliner bawah tanah. Tak ada papan nama, tak ada alamat, hanya orang-orang tertentu yang tahu cara memesan meja di sana. Namun di setiap malamnya, meja itu menjadi saksi perang diam antara masa lalu dan masa depan Leon Clara.
Sang jurnalis yang dulu membantunya menemukan kebenaran, kini menjadi tangan kanannya. Ia mengatur setiap detail operasi restoran, mulai dari tamu-tamu misterius hingga penyusupan informasi dari dunia kuliner elit Paris. Sementara itu, Lian mulai menciptakan hidangan baru yang tampak biasa. Namun, setiap piring menyimpan simbol dan pesan tersembunyi. Bagi mereka yang tahu masa lalu Leon, setiap rasa adalah kode rahasia. Satu malam, seorang tamu tak diundang muncul di meja Inferno Stable Damien Rowe sendiri. Dengan senyum dingin, ia memuji masakan Leon, tanpa mengetahui bahwa koki di balik dapur itu adalah guru yang dulu ia hianati. Tapi ketika Leon keluar untuk menyapa tamu itu, dunia seolah berhenti berputar. Wajah Damien berubah pucat, dan untuk pertama kalinya kesombongan yang selama ini menutupi rasa bersalahnya terlihat jelas. Rasanya seperti masa lalu, kata Damian, pelan menatap hidangan yang disajikan. Leon menjawab tanpa emosi. Setiap rasa adalah kenangan. Damien beberapa terlalu pahit untuk dilupakan. Pertemuan itu menjadi awal dari perang baru. Damien mencoba menghancurkan Inferno Stable dengan kekuasaannya di dunia kuliner. Ia menuduh Leon mencuri resep dan memanipulasi media untuk menjatuhkan namanya lagi. Namun, dunia kali ini tidak semudah dikendalikan. Clara mulai merilis artikel. I don't know. Lika sang raja masak drama di dunia kuliner yang penuh ambisi dan persaingan. Hanya sedikit orang yang mampu mencapai puncak dan tetap bertahan di sana. Salah satunya adalah Leon Mercier, seorang koki legendaris asal Prancis yang dijuluki Raja Masa. Dengan kemampuan yang nyaris sempurna dan lidah yang tak pernah gagal menilai rasa, Leon pernah menjadi simbol kesempurnaan di dunia gastronomi internasional. Restorannya di Paris, Le Cordon Bleu, selalu penuh setiap malam. Didatangi para bangsawan, selebriti, bahkan politisi dunia. Namun di balik kesuksesan itu, tersembunyi kisah kelam yang menghancurkan segalanya. Suatu malam, api besar melahap restorannya. Dalam kebakaran itu, istrinya Elise, yang juga merupakan tangan kanan sekaligus jantung kehidupannya, tewas terperangkap di dapur. Semua tuduhan mengarah kepada Leon. Media menuduhnya ceroboh. Para pesaing menertawakan kehancurannya, dan dunia yang dulu memuji kini berbalik menghujat. Dalam semalam, Leon kehilangan segalanya, istrinya, reputasinya, dan gairahnya untuk memasak. 5 tahun berlalu, Leon hidup dalam pengasingan di sebuah desa kecil di Italia, bekerja di sebuah warung sederhana tanpa pernah mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Namun, takdir mulai berputar kembali saat seorang jurnalis muda bernama Clara D'Amato datang mencarinya. Clara membawa kabar bahwa kebakaran yang menewaskan Elise bukanlah kecelakaan, melainkan sabotase yang dilakukan oleh seseorang di dunia kuliner sendiri. Nama yang muncul adalah Damien Roges, murid sekaligus pengkhianat Leon yang kini telah menjadi bintang baru dan memiliki restoran yang menggantikan kejayaan Le Cordon Bleu. Mendengar itu, bara dendam yang lama padam di hati Leon kembali menyala. Ia memutuskan untuk kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan, tapi kali ini bukan untuk mencari kemuliaan, melainkan
balas dendam. Dengan identitas baru dan strategi halus, Leon mulai membangun tim kecil yang terdiri dari para koki jalanan, pembuat roti tua, dan murid-murid buangan dunia kuliner. Bersama mereka ia membuka restoran rahasia bernama Inferno Stable, di mana setiap hidangan memiliki makna dan pesan tersembunyi bagi musuhnya. Setiap episode memperlihatkan perjuangan Leon dalam mengembalikan nama baiknya. Di balik aroma rempah dan dentingan panci, tersimpan intrik, pengkhianatan, dan luka masa lalu yang belum sembuh. Damien, yang dulu menganggap Leon sebagai guru, kini menjadi musuh bebuyutan yang siap melakukan apapun untuk mempertahankan tahtanya. Namun, di tengah api dendam itu, Leon mulai sadar, memasak bukan sekadar perang, tapi juga seni untuk menyembuhkan. Saat ia semakin dekat mengungkap kebenaran di balik kematian Elise, Leon harus memilih menyembuhkan dirinya dengan memaafkan atau membakar segalanya dalam amarah. Musim kedua, Likau Sang Raja masak. Dimulai dengan suasana yang jauh lebih gelap, restoran rahasia milik Leon Inferno Stable kini menjadi legenda di kalangan pecinta kuliner bawah tanah. Tak ada papan nama, tak ada alamat, hanya orang-orang tertentu yang tahu cara memesan meja di sana. Namun di setiap malamnya, meja itu menjadi saksi perang diam antara masa lalu dan masa depan Leon Clara. Sang jurnalis yang dulu membantunya menemukan kebenaran, kini menjadi tangan kanannya. Ia mengatur setiap detail operasi restoran, mulai dari tamu-tamu misterius hingga penyusupan informasi dari dunia kuliner elit Paris. Sementara itu, Leon mulai menciptakan hidangan baru yang tampak biasa. Namun, setiap piring menyimpan simbol dan pesan tersembunyi. Bagi mereka yang tahu masa lalu Leon, setiap rasa adalah kode rahasia. Satu malam, seorang tamu tak diundang muncul di meja Inferno Stable Damien Rowe sendiri. Dengan senyum dingin, ia memuji masakan Leon, tanpa mengetahui bahwa koki di balik dapur itu adalah guru yang dulu ia hianati. Tapi ketika Leon keluar untuk menyapa tamu itu, dunia seolah berhenti berputar. Wajah Damien berubah pucat, dan untuk pertama kalinya kesombongan yang selama ini menutupi rasa bersalahnya terlihat jelas. Rasanya seperti masa lalu, kata Damian, pelan menatap hidangan yang disajikan. Leon menjawab tanpa emosi, setiap rasa adalah kenangan. Damien beberapa terlalu pahit untuk dilupakan. Pertemuan itu menjadi awal dari perang baru. Damien mencoba menghancurkan Inferno Stable dengan kekuasaannya di dunia kuliner. Ia menuduh Leon mencuri resep dan memanipulasi media untuk menjatuhkan namanya lagi. Namun, dunia kali ini tidak semudah dikendalikan. Clara mulai merilis artikel. I don't know. Lika Sang Raja masak drama di dunia kuliner yang penuh ambisi dan persaingan. Hanya sedikit orang yang mampu mencapai puncak dan tetap bertahan di sana. Salah satunya adalah Leon Mercier, seorang koki legendaris asal Prancis yang dijuluki Raja Masa. Dengan kemampuan yang nyaris sempurna dan lidah yang tak pernah gagal menilai rasa, Leon pernah menjadi simbol kesempurnaan di dunia gastronomi internasional. Restorannya di Paris, Le Cordon Bleu, selalu penuh setiap malam. Didatangi para bangsawan, selebriti, bahkan politisi dunia. Namun di balik kesuksesan itu,
tersembunyi kisah kelam yang menghancurkan segalanya. Suatu malam, api besar melahap restorannya. Dalam kebakaran itu, istrinya Ilis, yang juga merupakan tangan kanan sekaligus jantung kehidupannya, tewas terperangkap di dapur. Semua tuduhan mengarah kepada Leon. Media menuduhnya ceroboh. Para pesaing menertawakan kehancurannya, dan dunia yang dulu memuji kini berbalik menghujat. Dalam semalam, Leon kehilangan segalanya, istrinya, reputasinya, dan gairahnya untuk memasak. 5 tahun berlalu, Leon hidup dalam pengasingan di sebuah desa kecil di Italia, bekerja di sebuah warung sederhana tanpa pernah mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Namun, takdir mulai berputar kembali saat seorang jurnalis muda bernama Clara D'Amato datang mencarinya. Clara membawa kabar bahwa kebakaran yang menewaskan Ilis bukanlah kecelakaan, melainkan sabotase yang dilakukan oleh seseorang di dunia kuliner sendiri. Nama yang muncul adalah Damian Roges, murid sekaligus pengkhianat Leon yang kini telah menjadi bintang baru dan memiliki restoran yang menggantikan kejayaan Le Cordon Bleu. Mendengar itu, bara dendam yang lama padam di hati Leon kembali menyala. Ia memutuskan untuk kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan, tapi kali ini bukan untuk mencari kemuliaan, melainkan balas dendam. Dengan identitas baru dan strategi halus, Leon mulai membangun tim kecil yang terdiri dari para koki jalanan, pembuat roti tua, dan murid-murid buangan dunia kuliner. Bersama mereka ia membuka restoran rahasia bernama Inferno Stable, di mana setiap hidangan memiliki makna dan pesan tersembunyi bagi musuhnya. Setiap episode memperlihatkan perjuangan Leon dalam mengembalikan nama baiknya. Di balik aroma rempah dan dentingan panci, tersimpan intrik, pengkhianatan, dan luka masa lalu yang belum sembuh. Damien, yang dulu menganggap Leon sebagai guru, kini menjadi musuh bebuyutan yang siap melakukan apapun untuk mempertahankan tahtanya. Namun, di tengah api dendam itu, Leon mulai sadar, memasak bukan sekadar perang, tapi juga seni untuk menyembuhkan. Saat ia semakin dekat mengungkap kebenaran di balik kematian Ilis, Leon harus memilih menyembuhkan dirinya dengan memaafkan atau membakar segalanya dalam amarah. Musim kedua, Likau Sang Raja masak. Dimulai dengan suasana yang jauh lebih gelap, restoran rahasia milik Leon Inferno Stable kini menjadi legenda di kalangan pecinta kuliner bawah tanah. Tak ada papan nama, tak ada alamat, hanya orang-orang tertentu yang tahu cara memesan meja di sana. Namun di setiap malamnya, meja itu menjadi saksi perang diam antara masa lalu dan masa depan Leon Clara. Sang jurnalis yang dulu membantunya menemukan kebenaran, kini menjadi tangan kanannya. Ia mengatur setiap detail operasi restoran, mulai dari tamu-tamu misterius hingga penyusupan informasi dari dunia kuliner elit Paris. Sementara itu, Leon mulai menciptakan hidangan baru yang tampak biasa. Namun, setiap piring menyimpan simbol dan pesan tersembunyi. Bagi mereka yang tahu masa lalu Leon, setiap rasa adalah kode rahasia. Satu malam, seorang tamu tak diundang muncul di meja Inferno Stable Damien Rowe sendiri. Dengan senyum dingin, ia memuji masakan Leon, tanpa mengetahui bahwa koki di balik dapur itu adalah guru yang dulu ia hianati. Tapi ketika Leon keluar untuk menyapa tamu itu, dunia seolah berhenti berputar. Wajah Damien berubah pucat, dan untuk pertama kalinya kesombongan yang selama ini menutupi rasa bersalahnya terlihat jelas. Rasanya seperti masa lalu, kata Damian, pelan menatap hidangan yang disajikan. Leon menjawab tanpa emosi, setiap rasa adalah kenangan.
Damien beberapa terlalu pahit untuk dilupakan. Pertemuan itu menjadi awal dari perang baru. Damien mencoba menghancurkan Inferno Stable dengan kekuasaannya di dunia kuliner. Ia menuduh Leon mencuri resep dan memanipulasi media untuk menjatuhkan namanya lagi. Namun, dunia kali ini tidak semudah dikendalikan. Clara mulai merilis artikel. I don't know. Lika sang raja masak drama di dunia kuliner yang penuh ambisi dan persaingan. Hanya sedikit orang yang mampu mencapai puncak dan tetap bertahan di sana. Salah satunya adalah Leon Mercier, seorang koki legendaris asal Prancis yang dijuluki Raja Masa. Dengan kemampuan yang nyaris sempurna dan lidah yang tak pernah gagal menilai rasa, Leon pernah menjadi simbol kesempurnaan di dunia gastronomi internasional. Restorannya di Paris, Le Cordon Bleu, selalu penuh setiap malam. Didatangi para bangsawan, selebriti, bahkan politisi dunia. Namun di balik kesuksesan itu, tersembunyi kisah kelam yang menghancurkan segalanya. Suatu malam, api besar melahap restorannya. Dalam kebakaran itu, istrinya Elise, yang juga merupakan tangan kanan sekaligus jantung kehidupannya, tewas terperangkap di dapur. Semua tuduhan mengarah kepada Leon. Media menuduhnya ceroboh. Para pesaing menertawakan kehancurannya, dan dunia yang dulu memuji kini berbalik menghujat. Dalam semalam, Leon kehilangan segalanya, istrinya, reputasinya, dan gairahnya untuk memasak. 5 tahun berlalu, Leon hidup dalam pengasingan di sebuah desa kecil di Italia, bekerja di sebuah warung sederhana tanpa pernah mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Namun, takdir mulai berputar kembali saat seorang jurnalis muda bernama Clara D'Amato datang mencarinya. Clara membawa kabar bahwa kebakaran yang menewaskan Elise bukanlah kecelakaan, melainkan sabotase yang dilakukan oleh seseorang di dunia kuliner sendiri. Nama yang muncul adalah Damien Roges, murid sekaligus pengkhianat Leon yang kini telah menjadi bintang baru dan memiliki restoran yang menggantikan kejayaan Le Cordon Bleu. Mendengar itu, bara dendam yang lama padam di hati Leon kembali menyala. Ia memutuskan untuk kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan, tapi kali ini bukan untuk mencari kemuliaan, melainkan balas dendam. Dengan identitas baru dan strategi halus, Leon mulai membangun tim kecil yang terdiri dari para koki jalanan, pembuat roti tua, dan murid-murid buangan dunia kuliner. Bersama mereka ia membuka restoran rahasia bernama Inferno Stable, di mana setiap hidangan memiliki makna dan pesan tersembunyi bagi musuhnya. Setiap episode memperlihatkan perjuangan Leon dalam mengembalikan nama baiknya. Di balik aroma rempah dan dentingan panci, tersimpan intrik, pengkhianatan, dan luka masa lalu yang belum sembuh. Damien, yang dulu menganggap Leon sebagai guru, kini menjadi musuh bebuyutan yang siap melakukan apapun untuk mempertahankan tahtanya. Namun, di tengah api dendam itu, Leon mulai sadar, memasak bukan sekadar perang, tapi juga seni untuk menyembuhkan. Saat ia semakin dekat mengungkap kebenaran di balik kematian Elise, Leon harus memilih menyembuhkan dirinya dengan memaafkan atau membakar segalanya dalam amarah. Musim kedua, Lika sang raja
masak. Dimulai dengan suasana yang jauh lebih gelap, restoran rahasia milik Leon Inferno Stable kini menjadi legenda di kalangan pecinta kuliner bawah tanah. Tak ada papan nama, tak ada alamat, hanya orang-orang tertentu yang tahu cara memesan meja di sana. Namun di setiap malamnya, meja itu menjadi saksi perang diam antara masa lalu dan masa depan Leon Clara. Sang jurnalis yang dulu membantunya menemukan kebenaran, kini menjadi tangan kanannya. Ia mengatur setiap detail operasi restoran, mulai dari tamu-tamu misterius hingga penyusupan informasi dari dunia kuliner elit Paris. Sementara itu, Lian mulai menciptakan hidangan baru yang tampak biasa. Namun, setiap piring menyimpan simbol dan pesan tersembunyi. Bagi mereka yang tahu masa lalu Leon, setiap rasa adalah kode rahasia. Satu malam, seorang tamu tak diundang muncul di meja Inferno Stable Damien Rowe sendiri. Dengan senyum dingin, ia memuji masakan Leon, tanpa mengetahui bahwa koki di balik dapur itu adalah guru yang dulu ia hianati. Tapi ketika Leon keluar untuk menyapa tamu itu, dunia seolah berhenti berputar. Wajah Damien berubah pucat, dan untuk pertama kalinya kesombongan yang selama ini menutupi rasa bersalahnya terlihat jelas. Rasanya seperti masa lalu, kata Damian, pelan menatap hidangan yang disajikan. Leon menjawab tanpa emosi, setiap rasa adalah kenangan. Damien beberapa terlalu pahit untuk dilupakan. Pertemuan itu menjadi awal dari perang baru. Damien mencoba menghancurkan Inferno Stable dengan kekuasaannya di dunia kuliner. Ia menuduh Leon mencuri resep dan memanipulasi media untuk menjatuhkan namanya lagi. Namun, dunia kali ini tidak semudah dikendalikan. Clara mulai merilis artikel. I don't know. Lika sang raja masak drama di dunia kuliner yang penuh ambisi dan persaingan. Hanya sedikit orang yang mampu mencapai puncak dan tetap bertahan di sana. Salah satunya adalah Leon Mercier, seorang koki legendaris asal Prancis yang dijuluki Raja Masa. Dengan kemampuan yang nyaris sempurna dan lidah yang tak pernah gagal menilai rasa, Leon pernah menjadi simbol kesempurnaan di dunia gastronomi internasional. Restorannya di Paris, Le Cordon Bleu, selalu penuh setiap malam. Didatangi para bangsawan, selebriti, bahkan politisi dunia. Namun di balik kesuksesan itu, tersembunyi kisah kelam yang menghancurkan segalanya. Suatu malam, api besar melahap restorannya. Dalam kebakaran itu, istrinya Elise, yang juga merupakan tangan kanan sekaligus jantung kehidupannya, tewas terperangkap di dapur. Semua tuduhan mengarah kepada Leon. Media menuduhnya ceroboh. Para pesaing menertawakan kehancurannya, dan dunia yang dulu memuji kini berbalik menghujat. Dalam semalam, Leon kehilangan segalanya, istrinya, reputasinya, dan gairahnya untuk memasak. 5 tahun berlalu, Leon hidup dalam pengasingan di sebuah desa kecil di Italia, bekerja di sebuah warung sederhana tanpa pernah mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Namun, takdir mulai berputar kembali saat seorang jurnalis muda bernama Clara D'Amato datang mencarinya. Clara membawa kabar bahwa kebakaran yang menewaskan Elise bukanlah kecelakaan, melainkan sabotase yang dilakukan oleh seseorang
di dunia kuliner sendiri. Nama yang muncul adalah Damien Roges, murid sekaligus pengkhianat Leon yang kini telah menjadi bintang baru dan memiliki restoran yang menggantikan kejayaan Le Cordon. Mendengar itu, bara dendam yang lama padam di hati Leon kembali menyala. Ia memutuskan untuk kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan, tapi kali ini bukan untuk mencari kemuliaan, melainkan balas dendam. Dengan identitas baru dan strategi halus, Leon mulai membangun tim kecil yang terdiri dari para koki jalanan, pembuat roti tua, dan murid-murid buangan dunia kuliner. Bersama mereka, ia membuka restoran rahasia bernama Inferno Stable, di mana setiap hidangan memiliki makna dan pesan tersembunyi bagi musuhnya. Setiap episode memperlihatkan perjuangan Leon dalam mengembalikan nama baiknya. Di balik aroma rempah dan dentingan panci, tersimpan intrik, pengkhianatan, dan luka masa lalu yang belum sembuh. Damien, yang dulu menganggap Leon sebagai guru, kini menjadi musuh bebuyutan yang siap melakukan apapun untuk mempertahankan tahtanya. Namun, di tengah api dendam itu, Leon mulai sadar, memasak bukan sekadar perang, tapi juga seni untuk menyembuhkan. Saat ia semakin dekat mengungkap kebenaran di balik kematian Elise, Leon harus memilih menyembuhkan dirinya dengan memaafkan atau membakar segalanya dalam amarah. Musim kedua, Likau Sang Raja masak. Dimulai dengan suasana yang jauh lebih gelap, restoran rahasia milik Leon Inferno Stable kini menjadi legenda di kalangan pecinta kuliner bawah tanah. Tak ada papan nama, tak ada alamat, hanya orang-orang tertentu yang tahu cara memesan meja di sana. Namun di setiap malamnya, meja itu menjadi saksi perang diam antara masa lalu dan masa depan Leon Clara. Sang jurnalis yang dulu membantunya menemukan kebenaran, kini menjadi tangan kanannya. Ia mengatur setiap detail operasi restoran, mulai dari tamu-tamu misterius hingga penyusupan informasi dari dunia kuliner elit Paris. Sementara itu, Leon mulai menciptakan hidangan baru yang tampak biasa. Namun, setiap piring menyimpan simbol dan pesan tersembunyi. Bagi mereka yang tahu masa lalu Leon, setiap rasa adalah kode rahasia. Satu malam, seorang tamu tak diundang muncul di meja Inferno Stable Damien Rowe sendiri. Dengan senyum dingin, ia memuji masakan Leon, tanpa mengetahui bahwa koki di balik dapur itu adalah guru yang dulu ia hianati. Tapi ketika Leon keluar untuk menyapa tamu itu, dunia seolah berhenti berputar. Wajah Damien berubah pucat, dan untuk pertama kalinya kesombongan yang selama ini menutupi rasa bersalahnya terlihat jelas. Rasanya seperti masa lalu, kata Damian, pelan menatap hidangan yang disajikan. Leon menjawab tanpa emosi, setiap rasa adalah kenangan. Damien beberapa terlalu pahit untuk dilupakan. Pertemuan itu menjadi awal dari perang baru. Damien mencoba menghancurkan Inferno Stable dengan kekuasaannya di dunia kuliner. Ia menuduh Leon mencuri resep dan memanipulasi media untuk menjatuhkan namanya lagi. Namun, dunia kali ini tidak semudah dikendalikan. Clara mulai merilis artikel. I don't know. Lika Sang Raja masak drama di dunia kuliner yang penuh ambisi dan persaingan. Hanya sedikit orang yang mampu mencapai puncak dan tetap bertahan di sana. Salah satunya adalah Leon Mercier, seorang koki legendaris asal Prancis yang dijuluki Raja Masa.
dengan kemampuan yang nyaris sempurna dan lidah yang tak pernah gagal menilai rasa. Leon pernah menjadi simbol kesempurnaan di dunia gastronomi internasional. Restorannya di Paris, Le Cordon Bleu, selalu penuh setiap malam. Didatangi para bangsawan, selebriti, bahkan politisi dunia. Namun di balik kesuksesan itu, tersembunyi kisah kelam yang menghancurkan segalanya. Suatu malam, api besar melahap restorannya. Dalam kebakaran itu, istrinya Elise, yang juga merupakan tangan kanan sekaligus jantung kehidupannya, tewas terperangkap di dapur. Semua tuduhan mengarah kepada Leon. Media menuduhnya ceroboh. Para pesaing menertawakan kehancurannya, dan dunia yang dulu memuji kini berbalik menghujat. Dalam semalam, Leon kehilangan segalanya, istrinya, reputasinya, dan gairahnya untuk memasak. 5 tahun berlalu, Leon hidup dalam pengasingan di sebuah desa kecil di Italia, bekerja di sebuah warung sederhana tanpa pernah mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Namun, takdir mulai berputar kembali saat seorang jurnalis muda bernama Clara D'Amato datang mencarinya. Clara membawa kabar bahwa kebakaran yang menewaskan Elise bukanlah kecelakaan, melainkan sabotase yang dilakukan oleh seseorang di dunia kuliner sendiri. Nama yang muncul adalah Damian Roges, murid sekaligus pengkhianat Leon yang kini telah menjadi bintang baru dan memiliki restoran yang menggantikan kejayaan Le Cordon Bleu. Mendengar itu, bara dendam yang lama padam di hati Leon kembali menyala. Ia memutuskan untuk kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan, tapi kali ini bukan untuk mencari kemuliaan, melainkan balas dendam. Dengan identitas baru dan strategi halus, Leon mulai membangun tim kecil yang terdiri dari para koki jalanan, pembuat roti tua, dan murid-murid buangan dunia kuliner. Bersama mereka ia membuka restoran rahasia bernama Inferno Stable, di mana setiap hidangan memiliki makna dan pesan tersembunyi bagi musuhnya. Setiap episode memperlihatkan perjuangan Leon dalam mengembalikan nama baiknya. Di balik aroma rempah dan dentingan panci, tersimpan intrik, pengkhianatan, dan luka masa lalu yang belum sembuh. Damien, yang dulu menganggap Leon sebagai guru, kini menjadi musuh bebuyutan yang siap melakukan apapun untuk mempertahankan tahtanya. Namun, di tengah api dendam itu, Leon mulai sadar, memasak bukan sekadar perang, tapi juga seni untuk menyembuhkan. Saat ia semakin dekat mengungkap kebenaran di balik kematian Elise, Leon harus memilih menyembuhkan dirinya dengan memaafkan atau membakar segalanya dalam amarah. Musim kedua, Li Kao Sang Raja masak. Dimulai dengan suasana yang jauh lebih gelap, restoran rahasia milik Leon Inferno Stable kini menjadi legenda di kalangan pecinta kuliner bawah tanah. Tak ada papan nama, tak ada alamat, hanya orang-orang tertentu yang tahu cara memesan meja di sana. Namun di setiap malamnya, meja itu menjadi saksi perang diam antara masa lalu dan masa depan Leon. Clara, sang jurnalis yang dulu membantunya menemukan kebenaran, kini menjadi tangan kanannya. Ia mengatur setiap detail operasi restoran, mulai dari tamu-tamu misterius hingga penyusupan informasi dari dunia kuliner elit Paris. Sementara itu, Leon mulai menciptakan hidangan baru yang tampak biasa. Namun, setiap piring menyimpan simbol dan pesan tersembunyi. Bagi mereka yang tahu masa lalu Leon, setiap rasa adalah kode rahasia. Satu malam, seorang tamu tak diundang muncul di meja Inferno Stable. Damien Rowe sendiri. Dengan senyum dingin, ia memuji masakan Leon, tanpa mengetahui bahwa koki di balik dapur itu adalah guru yang dulu ia hianati. Tapi ketika Leon keluar untuk menyapa tamu itu, dunia seolah berhenti berputar.
Wajah Damien berubah pucat, dan untuk pertama kalinya kesombongan yang selama ini menutupi rasa bersalahnya terlihat jelas. Rasanya seperti masa lalu, kata Damian, pelan menatap hidangan yang disajikan. Leon menjawab tanpa emosi, setiap rasa adalah kenangan. Damien beberapa terlalu pahit untuk dilupakan. Pertemuan itu menjadi awal dari perang baru. Damien mencoba menghancurkan Inferno Stable dengan kekuasaannya di dunia kuliner. Ia menuduh Leon mencuri resep dan memanipulasi media untuk menjatuhkan namanya lagi. Namun, dunia kali ini tidak semudah dikendalikan. Clara mulai merilis artikel. I don't know. Lika sang raja masak drama di dunia kuliner yang penuh ambisi dan persaingan. Hanya sedikit orang yang mampu mencapai puncak dan tetap bertahan di sana. Salah satunya adalah Leon Mercier, seorang koki legendaris asal Prancis yang dijuluki Raja Masa. Dengan kemampuan yang nyaris sempurna dan lidah yang tak pernah gagal menilai rasa, Leon pernah menjadi simbol kesempurnaan di dunia gastronomi internasional. Restorannya di Paris, Le Cordon Bleu, selalu penuh setiap malam. Didatangi para bangsawan, selebriti, bahkan politisi dunia. Namun di balik kesuksesan itu, tersembunyi kisah kelam yang menghancurkan segalanya. Suatu malam, api besar melahap restorannya. Dalam kebakaran itu, istrinya Elise, yang juga merupakan tangan kanan sekaligus jantung kehidupannya, tewas terperangkap di dapur. Semua tuduhan mengarah kepada Leon. Media menuduhnya ceroboh. Para pesaing menertawakan kehancurannya, dan dunia yang dulu memuji kini berbalik menghujat. Dalam semalam, Leon kehilangan segalanya, istrinya, reputasinya, dan gairahnya untuk memasak. 5 tahun berlalu, Leon hidup dalam pengasingan di sebuah desa kecil di Italia, bekerja di sebuah warung sederhana tanpa pernah mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Namun, takdir mulai berputar kembali saat seorang jurnalis muda bernama Clara D'Amato datang mencarinya. Clara membawa kabar bahwa kebakaran yang menewaskan Elise bukanlah kecelakaan, melainkan sabotase yang dilakukan oleh seseorang di dunia kuliner sendiri. Nama yang muncul adalah Damian Roges, murid sekaligus pengkhianat Leon yang kini telah menjadi bintang baru dan memiliki restoran yang menggantikan kejayaan Le Cordon Bleu. Mendengar itu, bara dendam yang lama padam di hati Leon kembali menyala. Ia memutuskan untuk kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan, tapi kali ini bukan untuk mencari kemuliaan, melainkan balas dendam. Dengan identitas baru dan strategi halus, Leon mulai membangun tim kecil yang terdiri dari para koki jalanan, pembuat roti tua, dan murid-murid buangan dunia kuliner. Bersama mereka ia membuka restoran rahasia bernama Inferno Stable, di mana setiap hidangan memiliki makna dan pesan tersembunyi bagi musuhnya. Setiap episode memperlihatkan perjuangan Leon dalam mengembalikan nama baiknya. Di balik aroma rempah dan dentingan panci, tersimpan intrik, pengkhianatan, dan luka masa lalu yang belum sembuh. Damien, yang dulu menganggap Leon sebagai guru, kini menjadi musuh bebuyutan yang siap melakukan apapun untuk mempertahankan tahtanya. Namun, di tengah api dendam itu, Leon mulai sadar, memasak bukan sekadar perang, tapi juga seni untuk menyembuhkan. Saat ia semakin dekat mengungkap kebenaran di balik kematian Elise,
Leon harus memilih menyembuhkan dirinya dengan memaafkan atau membakar segalanya dalam amarah. Musim kedua, Likau sang raja masak. Dimulai dengan suasana yang jauh lebih gelap, restoran rahasia milik Leon Inferno Stable kini menjadi legenda di kalangan pecinta kuliner bawah tanah. Tak ada papan nama, tak ada alamat, hanya orang-orang tertentu yang tahu cara memesan meja di sana. Namun di setiap malamnya, meja itu menjadi saksi perang diam antara masa lalu dan masa depan Leon Clara. Sang jurnalis yang dulu membantunya menemukan kebenaran, kini menjadi tangan kanannya. Ia mengatur setiap detail operasi restoran, mulai dari tamu-tamu misterius hingga penyusupan informasi dari dunia kuliner elit Paris. Sementara itu, Lian mulai menciptakan hidangan baru yang tampak biasa. Namun, setiap piring menyimpan simbol dan pesan tersembunyi. Bagi mereka yang tahu masa lalu Leon, setiap rasa adalah kode rahasia. Satu malam, seorang tamu tak diundang muncul di meja Inferno Stable Damien Rowe sendiri. Dengan senyum dingin, ia memuji masakan Leon, tanpa mengetahui bahwa koki di balik dapur itu adalah guru yang dulu ia hianati. Tapi ketika Leon keluar untuk menyapa tamu itu, dunia seolah berhenti berputar. Wajah Damien berubah pucat, dan untuk pertama kalinya kesombongan yang selama ini menutupi rasa bersalahnya terlihat jelas. Rasanya seperti masa lalu, kata Damian, pelan menatap hidangan yang disajikan. Leon menjawab tanpa emosi. Setiap rasa adalah kenangan. Damien beberapa terlalu pahit untuk dilupakan. Pertemuan itu menjadi awal dari perang baru. Damien mencoba menghancurkan Inferno Stable dengan kekuasaannya di dunia kuliner. Ia menuduh Leon mencuri resep dan memanipulasi media untuk menjatuhkan namanya lagi. Namun, dunia kali ini tidak semudah dikendalikan. Clara mulai merilis artikel. I don't know. Lika sang raja masak drama di dunia kuliner yang penuh ambisi dan persaingan. Hanya sedikit orang yang mampu mencapai puncak dan tetap bertahan di sana. Salah satunya adalah Leon Mercier, seorang koki legendaris asal Prancis yang dijuluki Raja Masa. Dengan kemampuan yang nyaris sempurna dan lidah yang tak pernah gagal menilai rasa, Leon pernah menjadi simbol kesempurnaan di dunia gastronomi internasional. Restorannya di Paris, Le Cordon Bleu, selalu penuh setiap malam. Didatangi para bangsawan, selebriti, bahkan politisi dunia. Namun di balik kesuksesan itu, tersembunyi kisah kelam yang menghancurkan segalanya. Suatu malam, api besar melahap restorannya. Dalam kebakaran itu, istrinya Elise, yang juga merupakan tangan kanan sekaligus jantung kehidupannya, tewas terperangkap di dapur. Semua tuduhan mengarah kepada Leon. Media menuduhnya ceroboh. Para pesaing menertawakan kehancurannya, dan dunia yang dulu memuji kini berbalik menghujat. Dalam semalam, Leon kehilangan segalanya, istrinya, reputasinya, dan gairahnya untuk memasak. 5 tahun berlalu, Leon hidup dalam pengasingan di sebuah desa kecil di Italia, bekerja di sebuah warung sederhana tanpa pernah mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Namun, takdir mulai berputar kembali saat seorang jurnalis muda bernama Clara D'Amato datang mencarinya. Clara membawa kabar bahwa kebakaran yang menewaskan Elise bukanlah kecelakaan, melainkan sabotase
yang dilakukan oleh seseorang di dunia kuliner sendiri. Nama yang muncul adalah Damian Roges, murid sekaligus pengkhianat Leon yang kini telah menjadi bintang baru dan memiliki restoran yang menggantikan kejayaan Le Cordufou. Mendengar itu, bara dendam yang lama padam di hati Leon kembali menyala. Ia memutuskan untuk kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan, tapi kali ini bukan untuk mencari kemuliaan, melainkan balas dendam. Dengan identitas baru dan strategi halus, Leon mulai membangun tim kecil yang terdiri dari para koki jalanan, pembuat roti tua, dan murid-murid buangan dunia kuliner. Bersama mereka ia membuka restoran rahasia bernama Inferno Stable, di mana setiap hidangan memiliki makna dan pesan tersembunyi bagi musuhnya. Setiap episode memperlihatkan perjuangan Leon dalam mengembalikan nama baiknya. Di balik aroma rempah dan dentingan panci, tersimpan intrik, pengkhianatan, dan luka masa lalu yang belum sembuh. Damien, yang dulu menganggap Leon sebagai guru, kini menjadi musuh bebuyutan yang siap melakukan apapun untuk mempertahankan tahtanya. Namun, di tengah api dendam itu, Leon mulai sadar, memasak bukan sekadar perang, tapi juga seni untuk menyembuhkan. Saat ia semakin dekat mengungkap kebenaran di balik kematian Elise, Leon harus memilih menyembuhkan dirinya dengan memaafkan atau membakar segalanya dalam amarah. Musim kedua, Li Kao Sang Raja masak. Dimulai dengan suasana yang jauh lebih gelap, restoran rahasia milik Leon Inferno Stable kini menjadi legenda di kalangan pecinta kuliner bawah tanah. Tak ada papan nama, tak ada alamat, hanya orang-orang tertentu yang tahu cara memesan meja di sana. Namun di setiap malamnya, meja itu menjadi saksi perang diam antara masa lalu dan masa depan Leon Clara. Sang jurnalis yang dulu membantunya menemukan kebenaran, kini menjadi tangan kanannya. Ia mengatur setiap detail operasi restoran, mulai dari tamu-tamu misterius hingga penyusupan informasi dari dunia kuliner elit Paris. Sementara itu, Leon mulai menciptakan hidangan baru yang tampak biasa. Namun, setiap piring menyimpan simbol dan pesan tersembunyi. Bagi mereka yang tahu masa lalu Leon, setiap rasa adalah kode rahasia. Satu malam, seorang tamu tak diundang muncul di meja Inferno Stable Damien Rowe sendiri. Dengan senyum dingin, ia memuji masakan Leon, tanpa mengetahui bahwa koki di balik dapur itu adalah guru yang dulu ia hianati. Tapi ketika Leon keluar untuk menyapa tamu itu, dunia seolah berhenti berputar. Wajah Damien berubah pucat, dan untuk pertama kalinya kesombongan yang selama ini menutupi rasa bersalahnya terlihat jelas. Rasanya seperti masa lalu, kata Damian, pelan menatap hidangan yang disajikan. Leon menjawab tanpa emosi, setiap rasa adalah kenangan. Damien beberapa terlalu pahit untuk dilupakan. Pertemuan itu menjadi awal dari perang baru. Damien mencoba menghancurkan Inferno Stable dengan kekuasaannya di dunia kuliner. Ia menuduh Leon mencuri resep dan memanipulasi media untuk menjatuhkan namanya lagi. Namun, dunia kali ini tidak semudah dikendalikan. Clara mulai merilis artikel. I don't know. Lika Sang Raja masak drama di dunia kuliner yang penuh ambisi dan persaingan. Hanya sedikit orang yang mampu mencapai puncak dan tetap bertahan di sana. Salah satunya adalah
Leon Mercier, seorang koki legendaris asal Prancis yang dijuluki Raja Masa, dengan kemampuan yang nyaris sempurna dan lidah yang tak pernah gagal menilai rasa. Leon pernah menjadi simbol kesempurnaan di dunia gastronomi internasional. Restorannya di Paris, Le Cordon Bleu, selalu penuh setiap malam, didatangi para bangsawan, selebriti, bahkan politisi dunia. Namun di balik kesuksesan itu, tersembunyi kisah kelam yang menghancurkan segalanya. Suatu malam, api besar melahap restorannya. Dalam kebakaran itu, istrinya Elise, yang juga merupakan tangan kanan sekaligus jantung kehidupannya, tewas terperangkap di dapur. Semua tuduhan mengarah kepada Leon. Media menuduhnya ceroboh. Para pesaing menertawakan kehancurannya, dan dunia yang dulu memuji kini berbalik menghujat. Dalam semalam, Leon kehilangan segalanya, istrinya, reputasinya, dan gairahnya untuk memasak. 5 tahun berlalu, Leon hidup dalam pengasingan di sebuah desa kecil di Italia, bekerja di sebuah warung sederhana tanpa pernah mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Namun, takdir mulai berputar kembali saat seorang jurnalis muda bernama Clara D'Amato datang mencarinya. Clara membawa kabar bahwa kebakaran yang menewaskan Elise bukanlah kecelakaan, melainkan sabotase yang dilakukan oleh seseorang di dunia kuliner sendiri. Nama yang muncul adalah Damien Roges, murid sekaligus pengkhianat Leon yang kini telah menjadi bintang baru dan memiliki restoran yang menggantikan kejayaan Le Cordon Bleu. Mendengar itu, bara dendam yang lama padam di hati Leon kembali menyala. Ia memutuskan untuk kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan, tapi kali ini bukan untuk mencari kemuliaan, melainkan balas dendam. Dengan identitas baru dan strategi halus, Leon mulai membangun tim kecil yang terdiri dari para koki jalanan, pembuat roti tua, dan murid-murid buangan dunia kuliner. Bersama mereka ia membuka restoran rahasia bernama Inferno Stable, di mana setiap hidangan memiliki makna dan pesan tersembunyi bagi musuhnya. Setiap episode memperlihatkan perjuangan Leon dalam mengembalikan nama baiknya. Di balik aroma rempah dan dentingan panci, tersimpan intrik, pengkhianatan, dan luka masa lalu yang belum sembuh. Damien, yang dulu menganggap Leon sebagai guru, kini menjadi musuh bebuyutan yang siap melakukan apapun untuk mempertahankan tahtanya. Namun, di tengah api dendam itu, Leon mulai sadar, memasak bukan sekadar perang, tapi juga seni untuk menyembuhkan. Saat ia semakin dekat mengungkap kebenaran di balik kematian Elise, Leon harus memilih menyembuhkan dirinya dengan memaafkan atau membakar segalanya dalam amarah. Musim kedua, Li Kao Sang Raja Masak dimulai dengan suasana yang jauh lebih gelap. Restoran rahasia milik Leon, Inferno Stable, kini menjadi legenda di kalangan pecinta kuliner bawah tanah. Tak ada papan nama, tak ada alamat, hanya orang-orang tertentu yang tahu cara memesan meja di sana. Namun di setiap malamnya, meja itu menjadi saksi perang diam antara masa lalu dan masa depan Leon. Clara, sang jurnalis yang dulu membantunya menemukan kebenaran, kini menjadi tangan kanannya. Ia mengatur setiap detail operasi restoran, mulai dari tamu-tamu misterius hingga penyusupan informasi dari dunia kuliner elit Paris. Sementara itu, Leon mulai menciptakan hidangan baru yang tampak biasa. Namun, setiap piring menyimpan simbol dan pesan tersembunyi. Bagi mereka yang tahu masa lalu Leon, setiap rasa adalah kode rahasia. Satu malam, seorang tamu tak diundang muncul di meja Inferno Stable. Damien Rowe sendiri. Dengan senyum dingin, ia memuji masakan Leon, tanpa mengetahui bahwa koki di balik
Dapur itu adalah guru yang dulu ia hianati. Tapi ketika Leon keluar untuk menyapa tamu itu, dunia seolah berhenti berputar. Wajah Damien berubah pucat, dan untuk pertama kalinya kesombongan yang selama ini menutupi rasa bersalahnya terlihat jelas. Rasanya seperti masa lalu, kata Damian, pelan menatap hidangan yang disajikan. Leon menjawab tanpa emosi. Setiap rasa adalah kenangan. Damien beberapa terlalu pahit untuk dilupakan. Pertemuan itu menjadi awal dari perang baru. Damien mencoba menghancurkan Inferno Stable dengan kekuasaannya di dunia kuliner. Ia menuduh Leon mencuri resep dan memanipulasi media untuk menjatuhkan namanya lagi. Namun, dunia kali ini tidak semudah dikendalikan. Clara mulai merilis artikel. I don't know. Lika sang raja masak drama di dunia kuliner yang penuh ambisi dan persaingan. Hanya sedikit orang yang mampu mencapai puncak dan tetap bertahan di sana. Salah satunya adalah Leon Mercier, seorang koki legendaris asal Prancis yang dijuluki Raja Masa. Dengan kemampuan yang nyaris sempurna dan lidah yang tak pernah gagal menilai rasa, Leon pernah menjadi simbol kesempurnaan di dunia gastronomi internasional. Restorannya di Paris, Le Cordon Bleu, selalu penuh setiap malam. Didatangi para bangsawan, selebriti, bahkan politisi dunia. Namun di balik kesuksesan itu, tersembunyi kisah kelam yang menghancurkan segalanya. Suatu malam, api besar melahap restorannya. Dalam kebakaran itu, istrinya Elise, yang juga merupakan tangan kanan sekaligus jantung kehidupannya, tewas terperangkap di dapur. Semua tuduhan mengarah kepada Leon. Media menuduhnya ceroboh. Para pesaing menertawakan kehancurannya, dan dunia yang dulu memuji kini berbalik menghujat. Dalam semalam, Leon kehilangan segalanya, istrinya, reputasinya, dan gairahnya untuk memasak. 5 tahun berlalu, Leon hidup dalam pengasingan di sebuah desa kecil di Italia, bekerja di sebuah warung sederhana tanpa pernah mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Namun, takdir mulai berputar kembali saat seorang jurnalis muda bernama Clara D'Amato datang mencarinya. Clara membawa kabar bahwa kebakaran yang menewaskan Elise bukanlah kecelakaan, melainkan sabotase yang dilakukan oleh seseorang di dunia kuliner sendiri. Nama yang muncul adalah Damien Roges, murid sekaligus pengkhianat Leon yang kini telah menjadi bintang baru dan memiliki restoran yang menggantikan kejayaan Le Cordon Bleu. Mendengar itu, bara dendam yang lama padam di hati Leon kembali menyala. Ia memutuskan untuk kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan, tapi kali ini bukan untuk mencari kemuliaan, melainkan balas dendam. Dengan identitas baru dan strategi halus, Leon mulai membangun tim kecil yang terdiri dari para koki jalanan, pembuat roti tua, dan murid-murid buangan dunia kuliner. Bersama mereka ia membuka restoran rahasia bernama Inferno Stable, di mana setiap hidangan memiliki makna dan pesan tersembunyi bagi musuhnya. Setiap episode memperlihatkan perjuangan Leon dalam mengembalikan nama baiknya. Di balik aroma rempah dan dentingan panci, tersimpan intrik, pengkhianatan, dan luka masa lalu yang belum sembuh. Damien, yang dulu menganggap Leon sebagai guru, kini menjadi musuh bebuyutan yang siap melakukan apapun untuk mempertahankan tahtanya. Namun, di tengah api dendam itu,
Leon mulai sadar, memasak bukan sekadar perang, tapi juga seni untuk menyembuhkan. Saat ia semakin dekat mengungkap kebenaran di balik kematian Elise, Leon harus memilih menyembuhkan dirinya dengan memaafkan atau membakar segalanya dalam amarah. Musim kedua, Likau sang raja masak. Dimulai dengan suasana yang jauh lebih gelap, restoran rahasia milik Leon Inferno Stable kini menjadi legenda di kalangan pecinta kuliner bawah tanah. Tak ada papan nama, tak ada alamat, hanya orang-orang tertentu yang tahu cara memesan meja di sana. Namun di setiap malamnya, meja itu menjadi saksi perang diam antara masa lalu dan masa depan Leon Clara. Sang jurnalis yang dulu membantunya menemukan kebenaran, kini menjadi tangan kanannya. Ia mengatur setiap detail operasi restoran, mulai dari tamu-tamu misterius hingga penyusupan informasi dari dunia kuliner elit Paris. Sementara itu, Leon mulai menciptakan hidangan baru yang tampak biasa. Namun, setiap piring menyimpan simbol dan pesan tersembunyi. Bagi mereka yang tahu masa lalu Leon, setiap rasa adalah kode rahasia. Satu malam, seorang tamu tak diundang muncul di meja Inferno Stable Damien Rowe sendiri. Dengan senyum dingin, ia memuji masakan Leon, tanpa mengetahui bahwa koki di balik dapur itu adalah guru yang dulu ia hianati. Tapi ketika Leon keluar untuk menyapa tamu itu, dunia seolah berhenti berputar. Wajah Damien berubah pucat, dan untuk pertama kalinya kesombongan yang selama ini menutupi rasa bersalahnya terlihat jelas. Rasanya seperti masa lalu, kata Damian, pelan menatap hidangan yang disajikan. Leon menjawab tanpa emosi, setiap rasa adalah kenangan. Damien beberapa terlalu pahit untuk dilupakan. Pertemuan itu menjadi awal dari perang baru. Damien mencoba menghancurkan Inferno Stable dengan kekuasaannya di dunia kuliner. Ia menuduh Leon mencuri resep dan memanipulasi media untuk menjatuhkan namanya lagi. Namun, dunia kali ini tidak semudah dikendalikan. Clara mulai merilis artikel. I don't know. Lika sang raja masak drama di dunia kuliner yang penuh ambisi dan persaingan. Hanya sedikit orang yang mampu mencapai puncak dan tetap bertahan di sana. Salah satunya adalah Leon Mercier, seorang koki legendaris asal Prancis yang dijuluki Raja Masa. Dengan kemampuan yang nyaris sempurna dan lidah yang tak pernah gagal menilai rasa, Leon pernah menjadi simbol kesempurnaan di dunia gastronomi internasional. Restorannya di Paris, Le Cordon Bleu, selalu penuh setiap malam. Didatangi para bangsawan, selebriti, bahkan politisi dunia. Namun di balik kesuksesan itu, tersembunyi kisah kelam yang menghancurkan segalanya. Suatu malam, api besar melahap restorannya. Dalam kebakaran itu, istrinya Elise, yang juga merupakan tangan kanan sekaligus jantung kehidupannya, tewas terperangkap di dapur. Semua tuduhan mengarah kepada Leon. Media menuduhnya ceroboh. Para pesaing menertawakan kehancurannya, dan dunia yang dulu memuji kini berbalik menghujat. Dalam semalam, Leon kehilangan segalanya, istrinya, reputasinya, dan gairahnya untuk memasak. 5 tahun berlalu, Leon hidup dalam pengasingan di sebuah desa kecil di Italia, bekerja di sebuah warung sederhana tanpa pernah mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Namun,
Takdir mulai berputar kembali saat seorang jurnalis muda bernama Clara D'Amato datang mencarinya. Clara membawa kabar bahwa kebakaran yang menewaskan Elise bukanlah kecelakaan, melainkan sabotase yang dilakukan oleh seseorang di dunia kuliner sendiri. Nama yang muncul adalah Damian Roges, murid sekaligus pengkhianat Leon yang kini telah menjadi bintang baru dan memiliki restoran yang menggantikan kejayaan Le Cordufeu. Mendengar itu, bara dendam yang lama padam di hati Leon kembali menyala. Ia memutuskan untuk kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan, tapi kali ini bukan untuk mencari kemuliaan, melainkan balas dendam. Dengan identitas baru dan strategi halus, Leon mulai membangun tim kecil yang terdiri dari para koki jalanan, pembuat roti tua, dan murid-murid buangan dunia kuliner. Bersama mereka ia membuka restoran rahasia bernama Inferno Stable, di mana setiap hidangan memiliki makna dan pesan tersembunyi bagi musuhnya. Setiap episode memperlihatkan perjuangan Leon dalam mengembalikan nama baiknya. Di balik aroma rempah dan dentingan panci tersimpan intrik, pengkhianatan, dan luka masa lalu yang belum sembuh. Damien yang dulu menganggap Leon sebagai guru, kini menjadi musuh bebuyutan yang siap melakukan apapun untuk mempertahankan tahtanya. Namun, di tengah api dendam itu, Leon mulai sadar, memasak bukan sekadar perang, tapi juga seni untuk menyembuhkan. Saat ia semakin dekat mengungkap kebenaran di balik kematian Elise, Leon harus memilih menyembuhkan dirinya dengan memaafkan atau membakar segalanya dalam amarah. Musim kedua, Likau Sang Raja masak. Dimulai dengan suasana yang jauh lebih gelap, restoran rahasia milik Leon Inferno Stable kini menjadi legenda di kalangan pecinta kuliner bawah tanah. Tak ada papan nama, tak ada alamat, hanya orang-orang tertentu yang tahu cara memesan meja di sana. Namun di setiap malamnya, meja itu menjadi saksi perang diam antara masa lalu dan masa depan Leon Clara. Sang jurnalis yang dulu membantunya menemukan kebenaran, kini menjadi tangan kanannya. Ia mengatur setiap detail operasi restoran, mulai dari tamu-tamu misterius hingga penyusupan informasi dari dunia kuliner elit Paris. Sementara itu, Leon mulai menciptakan hidangan baru yang tampak biasa. Namun, setiap piring menyimpan simbol dan pesan tersembunyi. Bagi mereka yang tahu masa lalu Leon, setiap rasa adalah kode rahasia. Satu malam, seorang tamu tak diundang muncul di meja Inferno Stable Damien Rowe sendiri. Dengan senyum dingin, ia memuji masakan Leon, tanpa mengetahui bahwa koki di balik dapur itu adalah guru yang dulu ia hianati. Tapi ketika Leon keluar untuk menyapa tamu itu, dunia seolah berhenti berputar. Wajah Damien berubah pucat, dan untuk pertama kalinya kesombongan yang selama ini menutupi rasa bersalahnya terlihat jelas. Rasanya seperti masa lalu, kata Damian, pelan menatap hidangan yang disajikan. Leon menjawab tanpa emosi, setiap rasa adalah kenangan. Damien beberapa terlalu pahit untuk dilupakan. Pertemuan itu menjadi awal dari perang baru. Damien mencoba menghancurkan Inferno Stable dengan kekuasaannya di dunia kuliner. Ia menuduh Leon mencuri resep dan memanipulasi media untuk menjatuhkan namanya lagi. Namun, dunia kali ini tidak semudah dikendalikan. Clara mulai merilis artikel. I don't know.
Lika sang raja masak drama di dunia kuliner yang penuh ambisi dan persaingan. Hanya sedikit orang yang mampu mencapai puncak dan tetap bertahan di sana. Salah satunya adalah Leon Mercier, seorang koki legendaris asal Prancis yang dijuluki Raja Masa. Dengan kemampuan yang nyaris sempurna dan lidah yang tak pernah gagal menilai rasa, Leon pernah menjadi simbol kesempurnaan di dunia gastronomi internasional. Restorannya di Paris, Le Cordon Bleu, selalu penuh setiap malam. Didatangi para bangsawan, selebriti, bahkan politisi dunia. Namun di balik kesuksesan itu, tersembunyi kisah kelam yang menghancurkan segalanya. Suatu malam, api besar melahap restorannya. Dalam kebakaran itu, istrinya Elise, yang juga merupakan tangan kanan sekaligus jantung kehidupannya, tewas terperangkap di dapur. Semua tuduhan mengarah kepada Leon. Media menuduhnya ceroboh. Para pesaing menertawakan kehancurannya, dan dunia yang dulu memuji kini berbalik menghujat. Dalam semalam, Leon kehilangan segalanya, istrinya, reputasinya, dan gairahnya untuk memasak. 5 tahun berlalu, Leon hidup dalam pengasingan di sebuah desa kecil di Italia, bekerja di sebuah warung sederhana tanpa pernah mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Namun, takdir mulai berputar kembali saat seorang jurnalis muda bernama Clara D'Amato datang mencarinya. Clara membawa kabar bahwa kebakaran yang menewaskan Elise bukanlah kecelakaan, melainkan sabotase yang dilakukan oleh seseorang di dunia kuliner sendiri. Nama yang muncul adalah Damien Roges, murid sekaligus pengkhianat Leon yang kini telah menjadi bintang baru dan memiliki restoran yang menggantikan kejayaan Le Cordon Bleu. Mendengar itu, bara dendam yang lama padam di hati Leon kembali menyala. Ia memutuskan untuk kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan. Tapi kali ini bukan untuk mencari kemuliaan, melainkan balas dendam. Dengan identitas baru dan strategi halus, Leon mulai membangun tim kecil yang terdiri dari para koki jalanan, pembuat roti tua, dan murid-murid buangan dunia kuliner. Bersama mereka ia membuka restoran rahasia bernama Inferno Stable, di mana setiap hidangan memiliki makna dan pesan tersembunyi bagi musuhnya. Setiap episode memperlihatkan perjuangan Leon dalam mengembalikan nama baiknya. Di balik aroma rempah dan dentingan panci, tersimpan intrik, pengkhianatan, dan luka masa lalu yang belum sembuh. Damien, yang dulu menganggap Leon sebagai guru, kini menjadi musuh bebuyutan yang siap melakukan apapun untuk mempertahankan tahtanya. Namun, di tengah api dendam itu, Leon mulai sadar, memasak bukan sekadar perang, tapi juga seni untuk menyembuhkan. Saat ia semakin dekat mengungkap kebenaran di balik kematian Elise, Leon harus memilih menyembuhkan dirinya dengan memaafkan atau membakar segalanya dalam amarah. Musim kedua, Lika sang raja masak. Dimulai dengan suasana yang jauh lebih gelap, restoran rahasia milik Leon Inferno Stable kini menjadi legenda di kalangan pecinta kuliner bawah tanah. Tak ada papan nama, tak ada alamat, hanya orang-orang tertentu yang tahu cara memesan meja di sana. Namun di setiap malamnya, meja itu menjadi saksi perang diam antara masa lalu dan masa depan Leon. Clara, sang jurnalis yang dulu membantunya menemukan kebenaran, kini menjadi tangan kanannya. Ia mengatur setiap detail operasi restoran, mulai dari tamu-tamu misterius hingga penyusupan informasi dari dunia kuliner elit Paris. Sementara itu, Leon mulai menciptakan hidangan baru yang tampak biasa. Namun, setiap piring menyimpan simbol dan pesan tersembunyi. Bagi mereka yang tahu masa lalu Leon, setiap rasa adalah kode rahasia. Satu malam, seorang tamu tak diundang muncul di meja Inferno Stable, Damien Rowe sendiri. Dengan senyum dingin,
Ia memuji masakan Leon, tanpa mengetahui bahwa koki di balik dapur itu adalah guru yang dulu ia hianati. Tapi ketika Leon keluar untuk menyapa tamu itu, dunia seolah berhenti berputar. Wajah Damien berubah pucat, dan untuk pertama kalinya kesombongan yang selama ini menutupi rasa bersalahnya terlihat jelas. Rasanya seperti masa lalu, kata Damian, pelan menatap hidangan yang disajikan. Leon menjawab tanpa emosi, setiap rasa adalah kenangan. Damien beberapa terlalu pahit untuk dilupakan. Pertemuan itu menjadi awal dari perang baru. Damien mencoba menghancurkan Inferno Stable dengan kekuasaannya di dunia kuliner. Ia menuduh Leon mencuri resep dan memanipulasi media untuk menjatuhkan namanya lagi. Namun, dunia kali ini tidak semudah dikendalikan. Clara mulai merilis artikel. I don't know. Lika sang raja masak drama di dunia kuliner yang penuh ambisi dan persaingan. Hanya sedikit orang yang mampu mencapai puncak dan tetap bertahan di sana. Salah satunya adalah Leon Mercier, seorang koki legendaris asal Prancis yang dijuluki Raja Masa. Dengan kemampuan yang nyaris sempurna dan lidah yang tak pernah gagal menilai rasa, Leon pernah menjadi simbol kesempurnaan di dunia gastronomi internasional. Restorannya di Paris, Le Cordon Bleu, selalu penuh setiap malam. Didatangi para bangsawan, selebriti, bahkan politisi dunia. Namun di balik kesuksesan itu, tersembunyi kisah kelam yang menghancurkan segalanya. Suatu malam, api besar melahap restorannya. Dalam kebakaran itu, istrinya Elise, yang juga merupakan tangan kanan sekaligus jantung kehidupannya, tewas terperangkap di dapur. Semua tuduhan mengarah kepada Leon. Media menuduhnya ceroboh. Para pesaing menertawakan kehancurannya, dan dunia yang dulu memuji kini berbalik menghujat. Dalam semalam, Leon kehilangan segalanya, istrinya, reputasinya, dan gairahnya untuk memasak. 5 tahun berlalu, Leon hidup dalam pengasingan di sebuah desa kecil di Italia, bekerja di sebuah warung sederhana tanpa pernah mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Namun, takdir mulai berputar kembali saat seorang jurnalis muda bernama Clara D'Amato datang mencarinya. Clara membawa kabar bahwa kebakaran yang menewaskan Elise bukanlah kecelakaan, melainkan sabotase yang dilakukan oleh seseorang di dunia kuliner sendiri. Nama yang muncul adalah Damian Roges, murid sekaligus pengkhianat Leon yang kini telah menjadi bintang baru dan memiliki restoran yang menggantikan kejayaan Le Cordon Bleu. Mendengar itu, bara dendam yang lama padam di hati Leon kembali menyala. Ia memutuskan untuk kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan, tapi kali ini bukan untuk mencari kemuliaan, melainkan balas dendam. Dengan identitas baru dan strategi halus, Leon mulai membangun tim kecil yang terdiri dari para koki jalanan, pembuat roti tua, dan murid-murid buangan dunia kuliner. Bersama mereka ia membuka restoran rahasia bernama Inferno Stable, di mana setiap hidangan memiliki makna dan pesan tersembunyi bagi musuhnya. Setiap episode memperlihatkan perjuangan Leon dalam mengembalikan nama baiknya. Di balik aroma rempah dan dentingan panci tersimpan
intrik, pengkhianatan, dan luka masa lalu yang belum sembuh. Damien yang dulu menganggap Leon sebagai guru, kini menjadi musuh bebuyutan yang siap melakukan apapun untuk mempertahankan tahtanya. Namun, di tengah api dendam itu, Leon mulai sadar, memasak bukan sekadar perang, tapi juga seni untuk menyembuhkan. Saat ia semakin dekat mengungkap kebenaran di balik kematian Elise, Leon harus memilih menyembuhkan dirinya dengan memaafkan atau membakar segalanya dalam amarah. Musim kedua, Likau Sang Raja masak. Dimulai dengan suasana yang jauh lebih gelap, restoran rahasia milik Leon Inferno Stable kini menjadi legenda di kalangan pecinta kuliner bawah tanah. Tak ada papan nama, tak ada alamat, hanya orang-orang tertentu yang tahu cara memesan meja di sana. Namun di setiap malamnya, meja itu menjadi saksi perang diam antara masa lalu dan masa depan Leon Clara. Sang jurnalis yang dulu membantunya menemukan kebenaran, kini menjadi tangan kanannya. Ia mengatur setiap detail operasi restoran, mulai dari tamu-tamu misterius hingga penyusupan informasi dari dunia kuliner elit Paris. Sementara itu, Leon mulai menciptakan hidangan baru yang tampak biasa. Namun, setiap piring menyimpan simbol dan pesan tersembunyi. Bagi mereka yang tahu masa lalu Leon, setiap rasa adalah kode rahasia. Satu malam, seorang tamu tak diundang muncul di meja Inferno Stable Damien Rowe sendiri. Dengan senyum dingin, ia memuji masakan Leon, tanpa mengetahui bahwa koki di balik dapur itu adalah guru yang dulu ia hianati. Tapi ketika Leon keluar untuk menyapa tamu itu, dunia seolah berhenti berputar. Wajah Damien berubah pucat, dan untuk pertama kalinya kesombongan yang selama ini menutupi rasa bersalahnya terlihat jelas. Rasanya seperti masa lalu, kata Damian, pelan menatap hidangan yang disajikan. Leon menjawab tanpa emosi, setiap rasa adalah kenangan. Damien beberapa terlalu pahit untuk dilupakan. Pertemuan itu menjadi awal dari perang baru. Damien mencoba menghancurkan Inferno Stable dengan kekuasaannya di dunia kuliner. Ia menuduh Leon mencuri resep dan memanipulasi media untuk menjatuhkan namanya lagi. Namun, dunia kali ini tidak semudah dikendalikan. Clara mulai merilis artikel. I don't know. Lika Sang Raja masak drama di dunia kuliner yang penuh ambisi dan persaingan. Hanya sedikit orang yang mampu mencapai puncak dan tetap bertahan di sana. Salah satunya adalah Leon Mercier, seorang koki legendaris asal Prancis yang dijuluki Raja Masa. Dengan kemampuan yang nyaris sempurna dan lidah yang tak pernah gagal menilai rasa, Leon pernah menjadi simbol kesempurnaan di dunia gastronomi internasional. Restorannya di Paris, Le Cordon Bleu, selalu penuh setiap malam. Didatangi para bangsawan, selebriti, bahkan politisi dunia. Namun di balik kesuksesan itu, tersembunyi kisah kelam yang menghancurkan segalanya. Suatu malam, api besar melahap restorannya. Dalam kebakaran itu, istrinya Elise, yang juga merupakan tangan kanan sekaligus jantung kehidupannya, tewas terperangkap di dapur. Semua tuduhan mengarah kepada Leon. Media menuduhnya ceroboh. Para pesaing menertawakan kehancurannya, dan dunia yang dulu memuji kini berbalik menghujat. Dalam semalam, Leon kehilangan segalanya, istrinya, reputasinya, dan gairahnya
untuk memasak. 5 tahun berlalu, Leon hidup dalam pengasingan di sebuah desa kecil di Italia, bekerja di sebuah warung sederhana tanpa pernah mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Namun, takdir mulai berputar kembali saat seorang jurnalis muda bernama Clara D'Amato datang mencarinya. Clara membawa kabar bahwa kebakaran yang menewaskan Elise bukanlah kecelakaan, melainkan sabotase yang dilakukan oleh seseorang di dunia kuliner sendiri. Nama yang muncul adalah Damian Roges, murid sekaligus pengkhianat Leon yang kini telah menjadi bintang baru dan memiliki restoran yang menggantikan kejayaan Le Cordon Bleu. Mendengar itu, bara dendam yang lama padam di hati Leon kembali menyala. Ia memutuskan untuk kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan, tapi kali ini bukan untuk mencari kemuliaan, melainkan balas dendam. Dengan identitas baru dan strategi halus, Leon mulai membangun tim kecil yang terdiri dari para koki jalanan, pembuat roti tua, dan murid-murid buangan dunia kuliner. Bersama mereka ia membuka restoran rahasia bernama Inferno Stable, di mana setiap hidangan memiliki makna dan pesan tersembunyi bagi musuhnya. Setiap episode memperlihatkan perjuangan Leon dalam mengembalikan nama baiknya. Di balik aroma rempah dan dentingan panci tersimpan intrik, pengkhianatan, dan luka masa lalu yang belum sembuh. Damien, yang dulu menganggap Leon sebagai guru, kini menjadi musuh bebuyutan yang siap melakukan apapun untuk mempertahankan tahtanya. Namun, di tengah api dendam itu, Leon mulai sadar, memasak bukan sekadar perang, tapi juga seni untuk menyembuhkan. Saat ia semakin dekat mengungkap kebenaran di balik kematian Elise, Leon harus memilih menyembuhkan dirinya dengan memaafkan atau membakar segalanya dalam amarah. Musim kedua, Likau Sang Raja masak. Dimulai dengan suasana yang jauh lebih gelap, restoran rahasia milik Leon Inferno Stable kini menjadi legenda di kalangan pecinta kuliner bawah tanah. Tak ada papan nama, tak ada alamat, hanya orang-orang tertentu yang tahu cara memesan meja di sana. Namun di setiap malamnya, meja itu menjadi saksi perang diam antara masa lalu dan masa depan Leon Clara. Sang jurnalis yang dulu membantunya menemukan kebenaran, kini menjadi tangan kanannya. Ia mengatur setiap detail operasi restoran, mulai dari tamu-tamu misterius hingga penyusupan informasi dari dunia kuliner elit Paris. Sementara itu, Leon mulai menciptakan hidangan baru yang tampak biasa. Namun, setiap piring menyimpan simbol dan pesan tersembunyi. Bagi mereka yang tahu masa lalu Leon, setiap rasa adalah kode rahasia. Satu malam, seorang tamu tak diundang muncul di meja Inferno Stable Damien Rowe sendiri. Dengan senyum dingin, ia memuji masakan Leon, tanpa mengetahui bahwa koki di balik dapur itu adalah guru yang dulu ia hianati. Tapi ketika Leon keluar untuk menyapa tamu itu, dunia seolah berhenti berputar. Wajah Damien berubah pucat, dan untuk pertama kalinya kesombongan yang selama ini menutupi rasa bersalahnya terlihat jelas. Rasanya seperti masa lalu, kata Damian, pelan menatap hidangan yang disajikan. Leon menjawab tanpa emosi, setiap rasa adalah kenangan. Damien beberapa terlalu pahit untuk dilupakan. Pertemuan itu menjadi awal dari perang baru. Damien mencoba menghancurkan Inferno Stable dengan kekuasaannya di dunia kuliner. Ia menuduh Leon mencuri resep dan memanipulasi media untuk menjatuhkan namanya lagi. Namun, dunia kali ini tidak semudah dikendalikan. Clara mulai merilis artikel. I don't know.
Lika sang raja masak drama di dunia kuliner yang penuh ambisi dan persaingan. Hanya sedikit orang yang mampu mencapai puncak dan tetap bertahan di sana. Salah satunya adalah Leon Mercier, seorang koki legendaris asal Prancis yang dijuluki Raja Masa. Dengan kemampuan yang nyaris sempurna dan lidah yang tak pernah gagal menilai rasa, Leon pernah menjadi simbol kesempurnaan di dunia gastronomi internasional. Restorannya di Paris, Le Cordon Bleu, selalu penuh setiap malam. Didatangi para bangsawan, selebriti, bahkan politisi dunia. Namun di balik kesuksesan itu, tersembunyi kisah kelam yang menghancurkan segalanya. Suatu malam, api besar melahap restorannya. Dalam kebakaran itu, istrinya Elise, yang juga merupakan tangan kanan sekaligus jantung kehidupannya, tewas terperangkap di dapur. Semua tuduhan mengarah kepada Leon. Media menuduhnya ceroboh. Para pesaing menertawakan kehancurannya, dan dunia yang dulu memuji kini berbalik menghujat. Dalam semalam, Leon kehilangan segalanya, istrinya, reputasinya, dan gairahnya untuk memasak. 5 tahun berlalu, Leon hidup dalam pengasingan di sebuah desa kecil di Italia, bekerja di sebuah warung sederhana tanpa pernah mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Namun, takdir mulai berputar kembali saat seorang jurnalis muda bernama Clara D'Amato datang mencarinya. Clara membawa kabar bahwa kebakaran yang menewaskan Elise bukanlah kecelakaan, melainkan sabotase yang dilakukan oleh seseorang di dunia kuliner sendiri. Nama yang muncul adalah Damien Roges, murid sekaligus pengkhianat Leon yang kini telah menjadi bintang baru dan memiliki restoran yang menggantikan kejayaan Le Cordon Bleu. Mendengar itu, bara dendam yang lama padam di hati Leon kembali menyala. Ia memutuskan untuk kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan, tapi kali ini bukan untuk mencari kemuliaan, melainkan balas dendam. Dengan identitas baru dan strategi halus, Leon mulai membangun tim kecil yang terdiri dari para koki jalanan, pembuat roti tua, dan murid-murid buangan dunia kuliner. Bersama mereka ia membuka restoran rahasia bernama Inferno Stable, di mana setiap hidangan memiliki makna dan pesan tersembunyi bagi musuhnya. Setiap episode memperlihatkan perjuangan Leon dalam mengembalikan nama baiknya. Di balik aroma rempah dan dentingan panci, tersimpan intrik, pengkhianatan, dan luka masa lalu yang belum sembuh. Damien, yang dulu menganggap Leon sebagai guru, kini menjadi musuh bebuyutan yang siap melakukan apapun untuk mempertahankan tahtanya. Namun, di tengah api dendam itu, Leon mulai sadar, memasak bukan sekadar perang, tapi juga seni untuk menyembuhkan. Saat ia semakin dekat mengungkap kebenaran di balik kematian Elise, Leon harus memilih menyembuhkan dirinya dengan memaafkan atau membakar segalanya dalam amarah. Musim kedua, Lika sang raja masak. Dimulai dengan suasana yang jauh lebih gelap, restoran rahasia milik Leon Inferno Stable kini menjadi legenda di kalangan pecinta kuliner bawah tanah. Tak ada papan nama, tak ada alamat, hanya orang-orang tertentu yang tahu cara memesan meja di sana. Namun di setiap malamnya, meja itu menjadi saksi perang diam antara masa lalu dan masa depan Leon. Clara, sang jurnalis yang dulu membantunya menemukan kebenaran, kini menjadi tangan kanannya. Ia mengatur setiap detail operasi restoran, mulai dari tamu-tamu misterius hingga penyusupan informasi dari dunia kuliner elit Paris. Sementara itu, Leon mulai menciptakan hidangan baru yang tampak biasa. Namun, setiap piring menyimpan simbol dan pesan tersembunyi. Bagi mereka yang tahu masa lalu Leon, setiap rasa adalah kode rahasia. Satu malam, seorang tamu tak diundang muncul di meja Inferno Stable, Damien Rowe sendiri. Dengan senyum dingin,
Ia memuji masakan Leon, tanpa mengetahui bahwa koki di balik dapur itu adalah guru yang dulu ia hianati. Tapi ketika Leon keluar untuk menyapa tamu itu, dunia seolah berhenti berputar. Wajah Damien berubah pucat, dan untuk pertama kalinya kesombongan yang selama ini menutupi rasa bersalahnya terlihat jelas. Rasanya seperti masa lalu, kata Damian, pelan menatap hidangan yang disajikan. Leon menjawab tanpa emosi. Setiap rasa adalah kenangan. Damien beberapa terlalu pahit untuk dilupakan. Pertemuan itu menjadi awal dari perang baru. Damien mencoba menghancurkan Inferno Stable dengan kekuasaannya di dunia kuliner. Ia menuduh Leon mencuri resep dan memanipulasi media untuk menjatuhkan namanya lagi. Namun, dunia kali ini tidak semudah dikendalikan. Clara mulai merilis artikel